Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tasi', hadis yang ke-9, al-islahu bainan nas, mendamaikan manusia. An Ummi Kulsum binti Uqbah qalat, dari Ummu Kulsum binti Uqbah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzabu alladzi yuslihu bainan nas, tidak disebut sebagai pembohong besar. Ini fakih mana nih? Adanya betakan masalah kadzdzab. Kadzdzab itu ismul mubalaghah, ya, isim yang menunjukkan hiperbola, pendusta besar. Kadzdzab. Kalau kadzib itu pendusta, pembohong. Tapi kalau kadzdzab itu mubalaghah, sangat besar kedustaannya, sering berdusta, luar biasa pembohongnya. Nah, itu raja bohong kalau istilahnya. Tidak disebut pembohong besar, alladzi yuslihu bainan nas, orang yang mendamaikan persengketaan antara manusia. Fayanmi khairan, fayanmi maksudnya adalah menyampaikan kebaikan, au yaqulu khairan, atau mengatakan kebaikan. At-ta'rifu bi rawil hadis, pengenalan periwayat hadis. Huwa Ummu Kulsum bintu Uqbah ibnu Abi Mu'aid al-Umayyah. Namanya adalah Ummu Kulsum. Namanya memang Ummu Kulsum, putri dari Uqbah. Uqbah sendiri adalah anak dari Abu Mu'aid, ya, Abu Mu'aid al-Umayyah, dari keluarga Umawi. Siapa beliau? Siapa Ummu Kulsum? Sahabiyatun jalilatun minal muhajirat, sahabat perempuan yang agung, yang mulia, jalilah, dari kalangan sahabat yang berhijrah. Aslamat fi Makkata wa bayat, beliau masuk Islam di Makkah dan beliau termasuk perempuan yang ikut berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hajarat wahdaha sanata sab'in, dan beliau berhijrah sendirian, hijrah ke Madinah sendirian di tahun ke-7 Hijriah, artinya bukan awal. Wa tufiyat, beliau diwafatkan sanata arba'in minal hijrah, tahun ke-40 hijrah. Berarti pada masa kekhilafahan Imam Ali atau sesudahnya, yakni Hasan bin Ali, 40. Akhir masa khilafah nubuwah. Sesudahnya masih khilafah, tapi khilafah bukan lagi khilafah nubuwah, sampai akhirnya runtuh tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah, atau bertepatan dengan 3 Maret 1924 Miladiyah. Itu khilafah, tapi bukan khilafah nubuwah. Karena Nabi mengatakan khilafatun nubuwah 30 sanatan. Khilafah nubuwah itu 30 tahun. Kalau Nabi itu bukan khalifah. Khalifah itu maknanya orang yang mengganti. Nabi itu bukan khalifah, tapi orang yang diganti. Raisud daulah. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasulullah itu bukan seorang khalifah, sodaktah, engkau benar. Anda Rasulullah bukan khalifah. Khalifah itu pengganti. Berarti khalifahnya siapa? Ya Abu Bakar. Namanya gelar Abu Bakar Khalifatur Rasulillah, dan seterusnya. Ma'anil mufradat, makna mufradat. Laisal kadzdzab, al-kadzdzabu huwa alladzi yukhbiru bi syai'
bi khilafi ma huwa alaihi. Kadzab itu adalah orang yang menginformasikan, mengkhabarkan sesuatu berbeda dengan faktanya. Bi khilafi ma huwa alaihi, berbeda dengan kenyataannya. Wa yakhtaliqu syai'an min indihi, dan dia itu membuat-buat sesuatu dari sisinya. Nah itu, jadi mengarang-arang, ngarang-ngarang cerita, ngarang-ngarang peristiwa. Nah itu namanya kadzab. Yuslihu bid-dhammil ya minal islah diddul ifsad. Dari aslaha yuslihu islahan, ya, dengan mendomahkan huruf ya. Kalau soluha yasluhu, ikut wazan fa'ula yaf'ulu, soluha yasluhu. Kalau ini aslaha yuslihu, orangnya muslih. Kalau soluha, orangnya soleh. Apa bedanya soleh dengan muslih? Kalau soleh itu baik untuk dirinya. Kalau muslih itu orang yang baik dan mengajak orang lain untuk baik. Jadi membawa kebaikan bagi orang. Jadi kalau antum sholat subuh, bangun sholat subuh ke masjid jamaah, antum baik, soleh. Tapi kalau antum bangun sebelum subuh, membangunkan yang lain untuk sama-sama sholat subuh di masjid, antum muslih. Nah, orang soleh biasanya disenangi orang. Tapi kalau orang muslih, ada orang yang tidak senang. Karena orang soleh dia nggak ganggu orang lain. Orang soleh rajin ke masjid, salat rajin subuh tepat waktu, dia nggak ganggu orang lain. Orang mau tidur, dengkur, melandau, nya kada begaduh, orang soleh. Tapi kalau orang muslih, dia membangunkan orang. Mungkin cara membangunkannya itu salah, nyipak kawan, sipaknya kawan. Nah akhirnya ada yang kada senang. Nah, itu makanya orang muslih itu bisa jadi tidak disenangi orang. Nabi kita 40 tahun menjadi orang soleh. Begitu beliau bi'tsah, diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau bukan hanya orang soleh, tapi muslih. Ketika itulah beliau dimusuhi orang, dituduh sebagai sahirul bayan, dituduh sebagai syair, penyair, ya, dituduh sebagai kahin, tukang tenung, dukun, macam-macam. Jadi bid-dhammil ya, dengan mendhamahkan huruf ya, minal islah, dari kata islah. Karena memang begini, ulama itu ikhtilaf apakah kata dasar itu dari fi'il madhi ataukah dari masdar. Agak lupa itu, antum bisa baca di 5 jurus. Khilaf antara kalangan Kufah dengan ahlul Kufah dengan ahlul Basrah. Sebagian mengatakan kata dasar itu adalah fi'il madhi, sebagian yang mengatakan kata dasar itu adalah isim masdar. Nah ini termasuk yang mengatakan kata dasar adalah masdar. Islah itu kan masdar, dari aslaha yuslihu islahan. Jadi aslaha yuslihu itu dari isdar. Nah gitu, kata dasarnya masdar. Aslaha yuslihu dari islah, maksudnya afwan, kata. Nah islah itu maknanya lah diddul ifsad, lawan dari fasad. Afsada yufsidu ifsad. Kalau ifsad itu membuat kerusakan. Kalau zaharul fasadu itu telah tampak kerusakan, dari kata fasada yafsudu, fasadun, zaharul fasadu. Tapi kalau afsada yufsidu ifsadan, itu membuat kerusakan. Jadi sama wazannya, af'ala yuf'ilu, aslaha yuslihu, afsada yufsidu. Wa makna laisal kadzabu al-ma'dzumu, sama. Wa laisal kadzabul madzmumu, yang dimaksud ini adalah kebohongan yang dicela. Alladzi yuslihu bainan nas bal huwa muhsinun. Ya. Yang jadi bukan termasuk kedustaan yang dicela. Ya, orang yang mendamaikan saudaranya ya sama manusia yang bertikai. Bal hadza, akan tetapi ini justru disebut muhsinun, kebaikan. Nah, fayanmi khairan bi fathil ya, dengan memfathahkan huruf ya pada yanmi, fi'il mudhari. Wasukutun nun, wasukunun nun, wasukunin nun, ataf ke bi ya.
wa sukunin nun, dan mensukunkan huruf nun, wa kasril mim, dan mengkasrahkan mim, maka dibaca yanmi. Yuqalu namaitul haditha bitakhfif, ya. Takhfif itu artinya bukan dengan mentasydid, lawan dari takhfif itu tasydid. Tasydid dari kata syaddada yusyaddidu tasdidan. Kalau takhfif dari kata khaffafa yukhaffifu takhfifan. Kalau tasydid itu artinya keras, syiddatul har, sangat panas. Kalau takhfif berat bisa juga ya, berat. Kalau takhfif itu ringan, khaffafa. Tasydid itu berat. Makanya kalau tasrif antum fa'ala yuf'ilu taf'ilan, itu kan berat. Energi yang dikeluarkan juga besar kan? Fa'ala yuf'ilu, harrara yuharriru. Nah, itu kan berat tuh. Karrama yukarrim. Tapi kalau fa'ala yaf'ulu, kan ringan. Takhfif. Anmihi idza balagtuhu. Jadi makna dari nama itu anmihi idza balagtuhu ala wajhil islah. Itu jika saya menyampaikan kepada dia. Jadi makna dari nama itu menyampaikan padanya ala wajhil islah, dalam bentuk atau dengan maksud islah, mendamaikan. Wa talabil khair, dan mencari kebaikan. Fa idza balagtuhu ala wajhil ifsad, jika aku menyampaikan kepada dia dengan maksud menimbulkan kerusakan, wan namimah, dan namimah, dan mengadu domba, qultu, maka aku katakan namaituhu bitasydid. Jadi dengan mentasydidkan huruf mim. Kalau tadi kan namaitu, mimnya tidak ditasydid. Tapi kalau namaitu, mimnya ditasydid, itu menyampaikan dengan maksud menimbulkan kerusakan dan adu domba. Makanya ada namimah. Jadi ini perhatikan, ini lughah ya, orang Arab. Gara-gara tasydid dengan tidak bertasydid itu maknanya beda. Kalau nama saja atau nama itu menyampaikan sesuatu, balaghtuhu ala wajhil islah, itu nama itu. Tapi kalau namaituhu, itu balaghtuhu ala wajhil ifsad, untuk maksud dalam hatinya itu untuk menimbulkan kerusakan atau untuk mengadu domba. Mudahan paham ya. Ini gara-gara tasydid itu maknanya beda, maka harus hati-hati. Hati-hati. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, belajarlah nahwu, maka lisanmu akan bagus, akalmu juga akan cerdas. Bujur-bujur belajar nahwu supaya cerdas. Jangan ngantuk belajar nahwu. Jangan kada bersemangat menghindari belajar bahasa Arab. Padahal kalau belajar bahasa Arab, lisan kita akan terjaga. Betul terjaga. Musrib ana orangnya baik benar aja. Musrib itu adalah orang yang berlebih-lebihan. Ya kan? Yang betul musyrif. Wallahu yuhibbul musrifin. Nah, gara-gara salah huruf, harusnya shin, dia sin. Niatnya baik malah jadi buruk, menyambati perguruan. Musrib ana orangnya baik mana? Musrib. Ada lagi musrib ana orangnya baik, dengan qalqalah, musrib. Gara-gara tidak belajar nahwu. Jair datang. Padahal zair itu orang yang mengunjungi. Kalau jair itu artinya orang yang zalim. Sayyidu syuhada Hamzah wa rajulun qama ila imamin jairin. Nah, itu benar di hadapan penguasa yang zalim. Nah, itu gara-gara tidak belajar nahwu. Ya. Sedang mengingat kejadian beberapa hari yang lalu karena kesalahan itu ya, ada juga cerita itu. Kan ada hadis Nabi, habatus sauda
habatus soda syifaun min kulli da. Habah biji hitam, jintan hitam, syifaun min kulli da, obat segala penyakit. Sekalinya di kitabnya itu ada lalat singgah. Ba kan satu titiknya. Ada lalat singgah duduk di samping nuktah ba tadi. Sehingga menjadi dua titiknya. Begitu dibaca menjadi apa? Al-hayatus sauda syifaun min kulli da. Hayah itu apa? Hah? Ma makna hayah? Ular. Jadi ular hitam itu obat segala penyakit. Akhirnya karena itu hadis Nabi, dia amalkan. Dia cari ular hitam, dia ambil darahnya, dia jadikan obat. Nah, jadi orang sakit dikasih obat dari ular hitam. Sampai akhirnya dia dipatok ular, mati. Gara-gara satu nuktah saja. Gara-gara satu titik. Bayangkan, satu titik ternyata bisa salah paham. Harusnya jintan hitam, ya habatus sauda itu. Yang syifa'un min kulli da ila sam kata Nabi. Ada ininya kan, ada istisnanya kan, nggak boleh memotong istisna ya. Di kitab Saksiyah Islamiyah itu. Kan ada bahasan tentang periwayatan hadis dengan makna dan dengan ringkasan. Syekh Taqiyuddin sebutkan boleh meriwayatkan hadis dengan ringkasan atau dengan maknanya, tapi tidak boleh memotong istisna. Nah, contohnya itu. Karena kalau dipotong kan bahaya. Jadi seolah semua penyakit itu sembuh, termasuk penyakit penuaan dini. Mati gitu. Makanya ilasam kecuali kematian. Karena kematian itu tidak ada obatnya, meskipun ada anti aging segala macam. Nah, tadi itu gara-gara titik itu akhirnya diartikan ular, akhirnya dia menterapi orang dengan ular hitam. Nah, itu contoh bahwa pemahaman itu mempengaruhi pemikiran mempengaruhi pemahaman mempengaruhi suluk perilaku. Kalau pemahamannya benar, pemikirannya benar, maka pemahamannya benar, maka suluknya benar. Kalau pemikirannya salah, maka pemahamannya salah paham, akhirnya sikapnya juga salah. Nah, itu salah informasi, salah pemahaman, besar, fatal. Menganggap khilafah itu pemecah belah, itu kan salah paham. Akhirnya ya menentang. Yang ditentang syariat Allah, yang ditentang warisan Rasulullah. Ya kan? Salah paham, gara-gara salah paham atau paham yang salah. Gagal paham atau paham yang gagal atau gagal paham. Nah, au yaqulu khairan, atau dia mengatakan yang baik. Syakkun minar rawi, ada syak dari rawi, wa makna dzalika bi ay yukhbira amma ilmahu minal khair. Jadi makna mengatakan yang baik itu adalah menghabarkan dari apa yang dia ketahui berupa kebaikan. Wa yaskutu amma ilmahu minasyarr, dan dia diam dari apa yang dia ketahui berupa keburukan. Mabahithul Arabiyyah alladhi yuslihu bainan nas jumlatun fi mahalli nasbin khobaru laisa. Jadi alladhi itu khobar laisa, lafadznya kan laisal kadzab. Kadzab itu isim laisa, khobar laisanya alladhi. Jadi khobar laisanya itu alladhi fi mahalli nasbin. Nah, jumlah sesudahnya yuslihu bainan nas itu adalah silah mausul namanya. Kalimat yang terletak setelah isim mausul disebut silah mausul. Makanya fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab. Kenapa? Karena dia khobarul laisa. Kenapa kok diistilahkan mahallu nasbin? Karena alladzi itu termasuk isim yang mabni apa mu'rab? Nah, isim yang mabni apa mu'rab? Pertanyaannya dah, suruh milih aja antum. Gampang. Pilih salah satu. Mabni apa mu'rab? Mabni. Kalau mu'rab istilahnya nasbin, ya. Kalau mabni istilahnya fi mahalli nasbin. Ada rafa, ada fi mahalli raf'in. Ada jar, ada fi mahalli jarrin. Nah,
Nah, kalau ada mahali itu artinya untuk yang isim yang mabni. Wasmuha marfu'un, isim dari laisa itu marfu'un, yakni kadzabu. Makanya marfu' dengan wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun. Asyarhu wal bayan wa fihi mayali, pada hadis ini terdapat penjelasan berikut ini. Yang pertama, al-kadzibu haqiqatuhu wa qubhuhu wal muradu bihi fi hadzal hadis. Kadzib, kebohongan, hakikatnya, kemudian celaannya, dan yang dimaksud kadzib pada hadis ini. Asani al-kadzibul jaizu wa daliluhu, bohong yang dibolehkan, dalilnya hal yadkhulu ma'ahu ghairuhu, apakah juga termasuk sesuatu selainnya. Mayursyidu ilaihil hadis, apa yang ditunjukkan oleh hadis ini. Hadza ijmalun, yang tiga di atas itu ijmal, global. Tafsiluhu fi mayali, rinciannya adalah sebagai berikut. Al-kadzibu, bacanya al-kadzibu ya, dengan mengkasrahkan huruf dza. Al-kadzibu haqiqatuhu wa qubhuhu, bohong, dusta, faktanya atau hakikatnya dan celaannya. Wal muradu bihi fi hadzal hadis. Al-kadzibu min abqahiz dzunubi wa afhasil uyubi, bohong itu termasuk dosa yang paling tercela. Aqbah ya, min aqbahiz dzunub, isim tafdil dari kubuhun. Kalau kubuhun tercela, aqbah itu paling tercela, sangat tercela. Wa abhasil uyub, dari kata fahsyun ya, sesuatu yang fahisyah ya, tercela juga, aib yang paling tercela. Walakin la yu'addu kadzaban wa la yustahaqqu itsmal kadzibi man aradal islaha bainan nas, akan tetapi tidak teranggap, yu'addu tidak terhitung, tidak teranggap sebagai kadzaban, sebagai pembohong besar ya, fakih ya, kemarin nanya masalah ini. Wala yustahaqqu, dan tidak layak memperoleh gelar ismal kadzib ya, dosa kebohongan, man aradal islah, bagi orang yang dengan bohongnya itu dia maksudkan untuk mendamaikan perselisihan di antara manusia. Fanaqala wa ballagha ma'alima minal khair, lalu dia menukil, menyampaikan apa yang dia ketahui berupa kebaikan. Ditanya orang tentang buruknya seseorang, tapi justru dia cerita kebaikannya, kan nggak bohong, meskipun tidak menjawab pertanyaan. Sekali lagi, ditanya orang tentang keburukan seseorang, dia tidak menjawab tentang keburukannya, dia justru cerita tentang kebaikannya, kan nggak bohong sebenarnya, cuman hanya saja tidak menjawab pertanyaan. Wasakata ma'alima minasyar, atau dia diam dari apa yang dia ketahui, minasyar, dari keburukan seseorang tadi. Au dzakara khairan badalan minasyar, atau dia menyebutkan kebaikan sebagai ganti dari keburukan. Keburukan orang dia tidak ceritakan, malah dia cerita kebaikannya. Laisal muradu fil hadis nafyal kadhibi dzatihi, bukan maksud dari hadis ini nafya, dibaca nafya karena khobar laisa, menafikan kebohongan secara zat. Bal nafya ismihi, tapi yang dinafikan dari hadis ini adalah dosanya. Jadi tetap disebut bohong, tapi tidak berdosa. Nah, gitu maksudnya. Ya. Masih disebut bohong, tapi tidak berdosa. Yang dinafikan itu adalah dosanya. Karena ta'rif bohong tadi apa? Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, itu bohong. Jadi dia berbohong, faktanya berbohong. Hadis ini tidak menafikan bahwa dia berbohong, tapi hadis itu hanya menafikan atau menghilangkan ya dosa
dari kebohongan yang dia lakukan. Itu maksudnya. Fal kadzibu kadzbun sawa'un kana lil islah aw li ghairihi. Yang namanya kebohongan, ya tetap kebohongan. Sama saja apakah maksudnya untuk mendamaikan orang yang bersengketa atau dengan maksud yang lain. Yang namanya bohong ya bohong. Gitu. Nah, al-kadzibu al-jaizu wa daliluhu hal yadkhulu ma'ahu ghairuhu. Kebohongan yang dibolehkan dan dalilnya, dan apakah selain yang disebut dalam hadis ini masuk juga sebagai kebohongan yang dibolehkan. Waqad yurakhasu fi ba'dil awqati fil fasadil qalili alladhi yurja minhul islahu al-kathiru. Waqad terkadang, waqad yurakhasu, terkadang dirukhsah, diberikan keringanan, diberikan hukum khusus. Qad setelahnya fi'il mudhari itu litaklil, maknanya tadi kadang, ya. Taklil itu artinya kan sedikit, qalil. Kalau qad setelahnya fi'il madhi itu litaukid, untuk menunjukkan kepastian. Mungkin dinyalai lampu. Misbah, al-misbah. Terkadang dirukhsah, diberikan keringanan pada sebahagian waktu, pada fil fasadil qalil, pada kerusakan yang sedikit, alladzi yurja, yang diharapkan, minhu, dari kebohongan itu, as-salahul katsir, kebaikan yang banyak. Fal kadzibu wa in kana fihi mafsadatun, bohong meskipun di dalamnya itu ada mafsadah, ada keburukan, ada kerusakan, illa annahu, hanya saja ia yajuzu li ghardil islah, jika dengan maksud islah, menghilangkan sengketa, mendamaikan. Qala Ibnu Syihab Az-Zuhri, berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri, walam asma' yurakhasu fi syai'in, saya tidak pernah mendengar, kata beliau, adanya rukhsah pada sesuatu, mimma yaqulun nasu kadzibun, dari apa yang dikatakan manusia, ya, berupa kedustaan, illa fi thalathin, kecuali dalam 3 keadaan. Jadi kata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, bohong itu dosa besar, bohong itu dilarang. Nah, tapi ada rukhsah dalam kondisi tertentu, yaitu 3 kondisi. Al-harbu, ketika perang, wal islahu bainan nas, mendamaikan orang yang bersengketa di antara manusia, wa haditsur rajuli imra'atahu, ucapan seorang suami terhadap istrinya, wal haditsul mar'ati zaujaha, dan ucapan seorang istri terhadap suaminya. 3 itu. Jadi boleh berbohong dalam 3 hal. Ketika perang, ketika islah bainan nas, dan yang ketiga haditsur rajul imra'atahu, yaitu sama dengan 1 poin, ya, dengan hadisul mar'ati zaujaha, itu suami istri. Nah, pendapat ini juga yang disampaikan oleh al-alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab beliau As-Shakhsiyah Islamiyah juz tsani, juz kedua. Jadi kata beliau, berbohong itu dosa besar, dan nasnya qat'i tsubut wa qat'i dalalah dari Quran. Nah, tapi dalam 3 keadaan ini diperbolehkan karena memang ada hadis yang mentaksisnya. Nah, jadi masuknya bab taksis. Jadi Quran ditaksis oleh hadis, dan hadis ditaksis oleh hadis, yang kemarin kita bahas di syarah Waraqat. 3 hal ini saja, selainnya nggak boleh. Beliau mengatakan demikian. Maka qiyas selain pada 3 hal ini, beliau mengatakan tidak boleh. Karena kalau namanya qiyas itu harus ada illah. Mengatakan boleh itu harus ada dalil. Tidak boleh mentaksis biduni dalil, mentaksis keumuman satu dalil tanpa dalil, itu nggak boleh. Jadi taksis dalil ya bid dalil, mengkhususkan satu dalil yang umum bid dalil. Nah, di sini ada pendapat yang membolehkan. Kita lanjutkan. Fa ajaza ba'dul ulama'i al-kadhiba, sebagian ulama membolehkan berbohong fi
hadhil umuri salasah, itu jelas ya, tentang 3 hal ini boleh karena ada hadis menjelaskan. Nah, tapi begitu wa yuqasu 'alaiha, nah lalu ada juga yang mengqiyasnya ya, wa yuqasu 'alaiha amsaluha, ya yang semisalnya min kulli ma fihi maslahatun, pada setiap sesuatu yang ada maslahat. Nah, ini kias seperti ini harus ada dalil. Yang dalil itu mengandung illah syariah. Sepanjang tidak ada illah syariah, itu tidak boleh dikias seperti ini. Dan Syekh Taqiyuddin mengatakan tidak ada illah selain 3 tadi. Al-harbu, kemudian al-islahu bainan nas, wa hadisur rajul imra'atahu, wa hadisul mar'at al-mar'ati zaujaha. 3 itu saja. Bal qad yakunul kadzibu wajiban. Nah, bahkan ada yang mengatakan terkadang berbohong itu wajib hukumnya. Kama qasada zalimun qatla rajulin mukhtafin indahu. Jadi ketika ada orang zalim yang bermaksud membunuh seseorang indahu, pada sisinya. Falahu ayyanfiya, maksudnya begini. Dan kadang wajib ya berbohong kalau ada orang zalim yang bermaksud membunuh seseorang yang dia sembunyikan indahu di sisinya. Falahu ayyanfiya wujudahu indahu, lalu dia menafikan ya adanya si rajulin tadi, seseorang itu pada sisinya. Wa yahlifu, bahkan dia bersumpah ala dzalika, ya bahwa enggak ada. Wala ya'thim, dan dia tidak berdosa. Jadi gini, maksudnya gini. Antum misalkan lagi bersih-bersih teras rumah. Tiba-tiba ada orang lari. Akhi, tolong, saya dikejar oleh seseorang nih, mau dibunuh. Dia marah sekali. Bau parang sudah, bau pedang terhunus. Saya sembunyi di tempat antum boleh enggak ya? Ya, fadhil, silakan. Suruh sembunyi di rumah gitu. Lalu yang marah tadi datang bawa parang. Ada lihat si Anu kada? Saat ini kada datang melihatnya, misalkan itu. Ya, itu nggak bohong kalau itu. Kalau itu tauriah. Saat ini saya nggak lihat. Itu bukan bohong. Saat ini lo nggak lihat, dia sudah di dalam. Itu tidak masuk kategori kadzib. Itu namanya tauriah. Yang nanti beda, kadzib, tauriah. Kalau ini saat ini saya nggak lihat dia. Tapi jangan dilanjutkan. Beberapa menit yang lalu memang lihat dia. Nah, itu terlalu jujur. Tapi kalau tidak ditambahi kata saat ini misalkan, enggak ada lihat. Itu bohong berarti kita. Faktanya beberapa menit yang lalu kita lihat dia. Bahkan kita tambahi, sumpah demi Allah, enggak lihat saya. Nah, sebenarnya itu bukan terpisah, itu bagian dari islahu bainan nas. Ya. Sehingga sebenarnya tidak perlu dalil khusus untuk mengatakan bahwa itu boleh, bahkan wajib tadi hukumnya. Itu masuk kepada dalil yang tadi al-islahu bainan nas. Hanya namanya tandarijul hukum, istilahnya menurunkan hukum, ya, menerapkan hukum pada kasus tertentu. Dan itu bukan ijtihad kalau di kitab Saksiyah istilah juz 1. Nah, ya. Tapi kalau kita mengatakan tadi, saat ini saya nggak lihat dia. Sama itu kalau laki-laki merayu istrinya. Di hadapan mataku, engkau wanita yang paling cantik di muka bumi ini. Merayu istri. Kan di hadapan mataku. Karena di rumah itu cuma ada satu orang perempuan, yaitu istrinya. Nah, itu nggak bohong, meskipun faktanya istrinya nggak cantik-cantik amat. Itu namanya gombal. Apa namanya? Gombal. Di mataku engkau wanita yang paling cantik di muka bumi ini. Ini kan di mataku, di hadapan. Kalau di luar sana yang banyak yang lebih cantik gitu kan. Di sini ya. Paham ya? Nah, itu nggak bohong. Atau di sini nanti ada contoh lain. Wa dhahaba ba'duhum ila man'il kadzibi mutlaqan. Nah, ada sebagian ulama itu yang melarang berdusta secara mutlak, enggak boleh sama sekali berdusta.
wa hamalul kadhiba al-madhkura, dan mereka membawa, jadi mentakwil hadis tadi itu, laisal kadzabu tadi itu, ya, yang telah disebutkan huna pada hadis ini, fil hadis ala tauriyah, itu ke makna tauriyah, ka ayyaqula lidzalim, seperti berkata kepada si zalim, da'autu laka amsi, yakni Allahumma ighfir lil muslimin, saya berdoa untuk engkau di kemarin sore, itu maksudnya adalah semoga Allah mengampuni orang-orang muslimin. Jadi misalkan dia hendak dizalimi, lalu dia mengatakan yang lain. Seperti begini, contoh tauriyah lain di zaman Nabi. Nabi itu kan hijrah bersama siapa? Sama siapa? Abu Bakar. Lalu ada orang yang mencari-cari Rasulullah, hendak mencari upah, kan diupah saat itu, siapa yang bisa menangkap, upahnya 100 ekor unta. Nah, rupanya orang semangat mencari, berbondong-bondong, padahal nggak kenal, nggak tahu siapa Rasulullah. Nah, sama Abu Bakar kenal. Nah, ditanyalah Abu Bakar, ini siapa nih laki-laki yang bersama engkau? Kata Abu Bakar, ar-rajulu yahdinis sabil, dia laki-laki yang menunjukiku jalan. Kan orang nangkepnya apa? Nangkapnya Nabi itu penunjuk jalan untuk Abu Bakar yang lagi melakukan safar. Jadi bukan siapa-siapa, dia penunjuk jalan saya. Ar-rajulu yahdinis sabil. Nah, padahal maksud hati Abu Bakar apa? Nabi itu al-hadi, penunjuk jalan, ya, khususnya jalan menuju Allah, gitu. Itu tidak bohong kalimat itu. Memang benar, Nabi itu penunjuk jalan, at-thariq ilallah. Tapi orang nanggapnya jalan di dunia, gitu. Paham ya? Atau dalam perang Badar, Nabi keliling tuh ngecek pasukan musuh, lalu ketemu orang, Nabi nanya-nanya jumlahnya berapa, onta yang disembelih berapa, kan gitu. Kalau kira-kira di mana posisinya, lalu orang yang ditanya-tanya kan balik nanya, lalu kalian ini siapa, kalian dari mana? Nabi mengatakan minal ma ilal ma, dari air menuju air. Maksudnya padahal ya asalnya manusia itu minal ma, dari air mani. Nah, padahal Nabi itu stay sudah dengan pasukannya di sumur Badar, dan itu sumber mata air. Nah, itu tidak berdusta. Paham ya? Ya, jadi paling aman itu memang tidak berdusta, tapi menggunakan kalimat bersayap. Nah, istilahnya kalimat bersayap atau tauriyah. Itu khuruj minal khilaf. Tapi kalaupun terpaksa berdusta dalam 3 hal tadi itu tidak haram. Laisal kadzab, berperang, mendamaikan orang yang berselisih, dan nah jadi antrinya gini, antum tuh kalau lagi mendamaikan orang, kalau ngomong itu jangan terlalu jujur, jangan semuanya diungkapkan. Si anu itu menegur antum, maksudnya baik, nah, dia tuh ingin begini-begini, gitu kan, supaya ini lagi berdamai nih. Itu yang merasa ditegur. Nah, terus ngomong ke yang anu, si anu tadi sudah minta maaf, padahal kada minta maaf kadanya. Nah, ini hendak berdamai lawan antum, itu boleh itu, ya kan? Si anu tadi sudah ada menyampaikan hendak minta maaf, hendak berdamai lawan antum, antum datangi aja, ini sudah hendak tadi minta maaf. Nah, karena ini bapak ada minta maaf, di sana akhirnya juga minta maaf. Nah, itu boleh dengan tujuan untuk mendamaikan. Tapi kalau tauriyah itu lebih baik untuk. Jadi yang jelek-jelek nggak usah diceritakan, tapi yang baik-baik dari omongan dia itu yang kita sampaikan. Bahwa hendak berdamai, hendak ini. Nah, lihat sisi-sisi yang bisa mempertemukan. Nanti antum dengan perjalanan hidup akan mendapat itu sengketa-sengketa antar manusia. Biasanya urusan harta. Nah, kita yang berperan sebagai mendamaikan itu harus bisa-bisa. Nah, ya. Nah,
wa ya'idu imra'atahu bi atiyatin wa yuridu in qadarallah. Wa ya'idu dari kata wa'ada ya'idu. Seorang laki-laki menjanjikan kepada istrinya dengan atiyah, dengan satu pemberian tertentu, padahal dia memaksudkan dengan ucapan itu jika Allah memampukan dia, jika Allah berkehendak. Wa ayyadhara min nafsihi quwwatan fil harbi ma'adhafihi, atau misalkan menampakkan kekuatan dirinya dalam medan perang di hadapan musuh ma'adhafihi, padahal dia itu lemah, kelihatan wani itu melawan musuh, padahal menggitir juga pahamlah. Nah, jadi kalau sudah perang di hadapan musuh, takutan tuh jangan nampakkan rasa takut, yang harus muncul adalah rasa berani. Anda mau berapa pasukan yang Anda turunkan, berapapun jumlah, kami akan siap bertempur melawan Anda. Padahal hati itu takutan aja, tapi gertak dulu. Paham ya? Nah, begitu digertak kan musuh akhirnya, ngeri nih musuh, kada kau dilawan nih, harat musuh. Nah, akhirnya kada jadi perang. Nah, kan begitu. Jadi dalam perang itu memang harus gertak-gertakan. Show of force namanya, pamer kekuatan. Itu pamer yang dibolehkan. Lihat Hamas tuh, pernahlah dia melaporkan berapa jumlah pasukan Hamas yang terbunuh? Tidak pernah. Hamas tidak pernah cerita. Siapa namanya? Abu Ubaidah, juru bicara Hamas, natik rasmi Hamas. Tidak pernah dia dalam pidato-pidato dia satu kali pun menyatakan sekian-sekian jumlah pasukan Hamas. Yang dia katakan apa? Sudah sekian ratus tank-tank Israel yang kami hancurkan. Sudah sekian serdadu Israel yang kami bunuh. Adapun kekuatan kami, baru yang kami turunkan, baru 30%-nya. Ngeri nggak? Baru 30% musuh sudah begitu. Padahal yang mungkin banyak juga gitu kan. Makanya Israel juga mengklaim sudah melemahkan ini segala macam. Saling satu sama lain dalam perang saling klaim. Tapi intinya kalau perang jangan merasa lemah, itu intinya. Harus menambahkan keberanian. Nah, terakhir sedikit, mayursyidu ilail hadis, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi, asani at-targhibu fil islahi bainan nas, dorongan untuk mendamaikan antara manusia, wa izalatil khusumat fima bainahum, dan menghilangkan persengketaan di antara mereka. Asalis jawazul kadhibi fi ba'dil mawatin li ajli islah, bolehnya berdusta pada sebagian keadaan, sebagian tempat untuk maksud mengislah, mendamaikan. Wa ta'rid wa tauriyah, boleh juga dengan kalimat bersayap atau tauriyah tadi ahsan. Kalau dilakukan dengan itu lebih baik karena tidak berdusta kategorinya. Arabi al-irsyadu ila ma yadfa'ul mafsadata wa yajlibul maslahah, ya, arahan agar menghilangkan mafsadat dan meraih maslahat. Al-khamis jawazu irtikabi akhafid dararain bitahammuli adnahuma inda darurah, bolehnya melakukan yang lebih ringan dari dua kemudaratan dengan mengambil yang lebih ringan dari keduanya ketika itu darurat. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.